Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sudah dapat semua? Amin. Mana suaranya, Bu? Sudah dapat semua? Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Karena hanya berapa ayat saya mengajak kita baca bersama-sama. Setelah saya baca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Maria dan Marta 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sama-sama kita baca tema tahun ini 1, 2, 3. Siapa di sini mau melayani Tuhan sampai akhir hidupnya? Lambaikan tangannya. Amin. Tangan diangkat, iman juga berkata. Amin. Ya, wanita yang melayani. Tema ini saya ambil dalam ayat 42, yang ayat 42 bagian B sangat menarik. Kita perhatikan di situ, Maria berkata kepada Tuhan berkata kepada Marta, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Ya, kita melihat apa bagian terbaik yang Maria ambil untuk hidupnya dan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam teks ini, Maria ambil bagian yang terbaik Tuhan. Ya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya bagi kita renungkan bersama-sama. Saya mau tanya kepada kita, kalau Maria duduk diambil bagian yang tepat untuk melayani Yesus, lalu kira-kira pelayanan Marta kepada Tuhan Yesus menurut ibu-ibu baik atau tidak? Dia sediakan makanan untuk Yesus. Kira-kira menurut kita baik enggak waktu ada tamu kita menyediakan hidangan? Ya? Yang setuju baik angkat tangan. Yang masih ragu-ragu angkat tangan. Oh, ada. Ya, ada juga rupanya ya. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang hadir sore hari ini. Ibu, kalau ada tamu atau ada saudaramu, keluargamu, atau siapapun yang datang bertamu pertama di rumahmu, apa yang engkau lakukan? Ayo. Yang kopi, lalu tamunya masih di luar. Ya, ibu siapkan kopi, tapi kalau ibu masuk di pintu, gimana tamunya masuk? Ya, apa yang kau siapkan kalau ada orang bertamu di rumahmu? Ya, menghargai, nggak mungkin diusir kan? Keluar. Ya, mempersilakan masuk. Ada yang bilang siapkan kopi kalau dia suka kopi. Apalagi, Bu, ini kita berbicara tentang melayani Yesus, melayani wanita yang melayani seperti Maria dan Marta. Ada lagi? Nyoga loh. Ada yang sempat masak? Ya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pelayanan Maria bagus. Pelayanan Marta juga bagus. Ya, tetapi yang kita mau perhatikan di sini, kenapa Yesus bilang tindakan Marta salah? Nah, ini yang mau kita renungkan. Mari ibu kita buka dalam Matius pasal 20 ayat 28.
Apa yang Yesus mau waktu dia datang bertamu? Matius 20 ayat 28 kalau nggak salah ayatnya nih. Matius pasal 20 ayat 28. Sudah dapat semua Ibu? Kita baca sama-sama biar kita tahu alasan Yesus kenapa. Dia senang sebenarnya, tetapi ada maksud Yesus yang lebih penting di antara semuanya ini. Mari kita baca sama Matius pasal 20 ayat 8, 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi jawabannya jelas. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Dan hanya Maria yang peka dengan kedatangan Yesus. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya lagi, menurut kita ibu-ibu, pelayanan sama melayani itu sama atau beda? Bedanya di mana? Ayo, nggak apa-apa kita belajar. Jadi saya rindu ibu-ibu juga punya pemahaman, pendapat tentang pelayanan itu bagaimana, melayani itu bagaimana. Kan kita mau jadi ibu-ibu yang melayani, toh, amin? Ya, melayani itu gimana menurut ibu? Pelayanan, melayani beda. Kalau pelayanan itu apa? Ya, melakukan pekerjaan rumah. Oke, bahasa. Ibu yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama tapi punya perbedaan sedikit. Orang yang pelayan catat dalam konteks ini, orang yang pelayan belum tentu saja kita depan. Tapi apakah kita melayani serius Tuhan? Itu orang yang pelayan melayani. Tetapi orang itu dia memberikan hidup untuk melayani, pasti dilakukan pelayanan itu benar di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan dan pelayan itu sangat berbeda. Ya, orang yang hidupnya sudah pasti cinta dengan pelayanan. Kenapa? Memang benar-benar dia memiliki pelayanan itu dengan jadi itu bedanya. Pelayanan tetap pelayanan. Perbedaannya kita temukan di Maria Marta. Dia melayani Yesus, Petrus di rumah persilakan masuk. Dengarkan dulu dong kan? Etika kita tamu, nggak mau suruh Bu, kita duduk, lalu ibu sibuk ke dapur. Kira-kira menghargai tamu nggak? Tidak. Memang maksud kita bagus, tapi alangkah bagusnya. Kita tahu dia sebentar saja mau antar undangan, kan? Bukan ngobrol atau datang ke rumah Bapak. Dulu, kemudian aja ngobrol dulu. Kalau tujuan dia datang main, boleh kita siapkan kopi. Tapi kalau hanya datang mau sampaikan pesan, layani dulu. Amin. Jadi melayani dan pelayanan itu beda. Ibu-ibu berkata, maka ambil pilihan yang tepat nih. Dia melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada iklan sebentar. Ya, Ibu, saya bilang pelayanan yang kita buat hari ini
pelayanan di tempat ini itu milik Tuhan. Amin. Ibu-ibu di tempat ini juga bukan milik saya, ibu-ibu juga milik Tuhan. Amin. Iya. Maka kalau pelayanan ini milik Tuhan, ibu juga milik Tuhan, mari kita bersama-sama mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Iya. Karena gereja itu bukan bicara tentang bangunan ini, bukan. Gereja yang sesungguhnya adalah kita. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 8, kamu telah dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang. Kemudian setelah kita di dalam terang, kita disuruh keluar untuk menjadi terang. Jadi tugas pelayanan itu ibu-ibu mudah atau gampang? Mudah atau gampang Bu pelayanan? Melayani Tuhan mudah atau gampang? Susah. Tidak semudah. Ibu jangan saya maju bicara di sini bilang ibu, enggak. Saya maju pun berdoa, ibu tampil di depan melayani pun saya berdoa tempat duduk supaya bisa menyampaikan dengan baik. Tidak mudah kita melayani, apalagi dalam konteks kita di sore hari ini tentang Maria dan Marta, seorang saudara. Saya mau katakan, pelayanan untuk Tuhan, untuk manusia, untuk jemaat mungkin kita bisa lakukan depan, tapi belum tentu kita bisa melayani keluarga kita. Betul? Ya. Ini saudara dua tapi beda. Maria dan Marta beda. Yang satu dia sibuk untuk siapkan kebutuhan jasmani, yang satu dia lebih ambil bagian untuk melayani Yesus. Saya sama Pak Gembala sudah saksikan, kami melayani, kami bergumul untuk orang tua. 12 tahun baru percaya Yesus, itu bukan waktu yang mudah. Tapi ibu, apapun pergumulanmu untuk keluarga, orang tua, saudara, suami, istri, jangan pernah berhenti untuk bergumul di hadapan Tuhan. Amin. Biarkan waktu Tuhan yang bicara. Menurut kekuatan kita, mungkin kita capek di tengah jalan, kita mau rasa di tengah jalan, tapi maju bersama saya, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Kita belajar. Dan itu terbukti. Yesus katakan kepada Marta di ayat 41, apa dia katakan di situ? Marta, Marta, engkau terlalu sibuk, engkau terlalu khawatir dengan hidup. Yesus nggak perlu makanan jasmani, karena makanannya adalah apa? Ini. Kembali lagi, dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dia sudah buat itu. Dan terbukti bagaimana Marta dan Maria mengalaminya di dalam hidup. Dari Yesus hidup sampai Yesus pikul salib, mereka ikut terus. Alkitab catat, perempuan itu termasuk Marta, Maria, mereka juga yang menjadi saksi. Waktu mereka ke kubur Yesus, kubur itu kosong, dan ternyata yang menjadi saksi mata adalah Marta juga, dan juga adalah Maria. Mereka tidak hanya ikut Tuhan untuk hidup sampai Yesus mati, sampai dia bangkit kembali, mereka mengikut Tuhan sampai seumur hidupnya. Dan saya rindu di tempat ini, ibu-ibu, jangan sampai sia-sia pelayanan kita. Kita aktif kegiatan, kita pelayanan, kita bantu pekerjaan Tuhan tempat ini, tapi waktunya Tuhan panggil, Tuhan bilang aku tidak mengenalmu. Sangat disayangkan sekali. Biarlah waktu yang Tuhan kasih, kalau dipercayakan pelayanan kecil ataupun besar, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, bukan untuk senangkan jemaat yang hadir, tapi kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Iya, supaya pelayanan itu hidup. Kita hidup, jangan sampai kita pelayanan bagus di depan, lalu anak kita di belakang, bohong mamaku tuh. Nggak sesuai. Iya. Kenapa? Saya mau kita pelayanan di tempat ini, bagaimana seriusnya kita, bagaimana kita melayani tempat ini, begitu juga kita melayani keluarga kita di rumah. Amin. Iya. Makanya saya bilang pelayanan itu nggak mudah. Kita mau melayani tapi ada sesuatu yang mengganjal, itu nggak mudah.
Saya mau ibu-ibu tempat ini jadi pengaruh yang besar buat keluarga. Amin. Ya. Marta dia ikut saudaranya Maria, ambil komitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan saya rindu ibu tempat ini, ya tantangan adalah, semua kita punya tantangan dalam hidup. Tapi biarkan kita serahkan sama Tuhan, kita tetap ambil bagian melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, saya udah berhenti. Biarlah Tuhan sore hari memberkati kita. Ini banyak rasa buah-buah pelayanan kita. Kita akan melayani lebih sungguh, dan biar ini menjadi iman kita. Pada sore hari ini dan seterusnya, kita mau wanita yang melayani Tuhan. Melayani lebih, angkat pujian ini dengan imanmu. Melayani lebih sungguh. Katakan dengan imanmu, kalau Tuhan masih kasih kesempatan bagimu, kau mau melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Lebih melayani, lebih sungguh. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengarkan sore hari ini tidak hanya kami dengarkan, tapi firman ini hidup di dalam hati kami sampai akhir hidup kami. Kami mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan singkat sore hari ini, dan ibu-ibu yang sudah hadir, biarlah sampai akhir hidup mereka melayani Tuhan, tidak hanya di gereja, di rumah, dimanapun mereka juga boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menjadi wanita yang melayani, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bu.